Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sekarang, kalian persiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan dalam mata pelajaran matematika. Nanti, Ibu akan menjelaskan materi melalui slide PowerPoint dan di akhir pembelajaran akan ada tugas untuk kalian sehingga diharapkan kalian bisa menyimak dan mencermati dengan baik. Anak-anak, Ibu akan berikan kalian kalimat motivasi dari Imam Syafi'i. Siapa yang mendaki dunia, maka harus dengan ilmu, dan siapa yang mendaki akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi, kita harus tetap semangat belajar dan menuntut ilmu karena ilmu penting untuk urusan dunia dan akhirat. Sekarang, ingatkah kalian tentang materi translasi dan dilatasi pada saat SMP? Coba ingat-ingat ya, apa pengertian translasi dan apa pengertian dilatasi. Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Translasi juga disebut dengan pergeseran. Dilatasi adalah suatu transformasi yang memperbesar atau memperkecil bangun tetapi tidak mengubah bentuk. Dilatasi juga disebut dengan perkalian. Nah, sekarang perhatikan 3 gambar di atas ini. Ini merupakan penerapan dari translasi. Kemudian 3 gambar di bawah ini merupakan contoh penerapan dari dilatasi. Dan hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang translasi dan dilatasi, yaitu tentang penemuan konsep translasi dan konsep dilatasi. Kompetensi dasar 3.24 dan 4.24. Tujuan pembelajarannya: 1. Menentukan konsep yang berkaitan dengan translasi. 2. Menentukan konsep yang berkaitan dengan dilatasi. 3. Menerapkan konsep yang berkaitan dengan translasi. Dan 4. Menerapkan konsep yang berkaitan dengan dilatasi. Konsep translasi, coba kalian amati benda-benda yang bergerak di sekitar kalian. Apa yang terjadi dengan posisi, bentuk, dan ukuran dari benda tersebut? Posisi benda tersebut akan berubah, namun bentuk dan ukuran benda tidak berubah. Perhatikan contoh berikut dan coba simpulkan apa yang terjadi dengan posisi, bentuk, dan ukuran bus. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi bus berubah, namun bentuk dan ukuran bus tidak berubah. Ini merupakan contoh penerapan dari translasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Misal titik A, X, Y, digeser sejauh A dan digeser sejauh B, maka diperoleh titik A aksen, X ditambah A, dan Y tambah B. Ini merupakan contoh translasi dari A, B. Sehingga secara umum diperoleh konsep. Ini merupakan konsep dari rumus dari translasi, yaitu A, X, Y ditranslasi oleh T sama dengan AB, maka diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Dan apabila ditulis secara matriks, maka dapat ditulis sebagai berikut. Contoh soal, suatu benda terletak pada posisi dengan koordinat 3,5, kemudian benda tersebut bergerak ke arah kanan secara horizontal sejauh 3 satuan, dan dilanjutkan ke arah bawah secara vertikal sejauh 2 satuan. Tentukan koordinat posisi akhir dari benda tersebut. Penyelesaian, diketahui titik A 3,5, bergerak horizontal ke kanan 3 satuan ditulis A sama dengan 3, bergerak vertikal ke bawah 2 satuan ditulis B sama dengan negatif 2, sehingga translasinya 3, negatif 2. Ditanya, koordinat posisi akhir dari benda tersebut? Kita jawab, kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus konsep translasi, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu X aksen, Y aksen, 6, 3. Jadi, koordinat posisi akhir dari benda tersebut adalah A aksen 6,3. Sekarang kita ke materi konsep dilatasi. Coba kalian amati sebuah balon yang dipompa atau diisi dengan udara.
Apa yang terjadi jika banyak udara yang dipompa ke balon? Apa yang terjadi dengan ukuran dan bentuk balon? Balon akan semakin membesar, ukuran balon akan berubah, tapi bentuk balon tidak berubah. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh balon yang belum dipompa dan ini merupakan balon yang sudah dipompa. Ukurannya akan berubah namun bentuknya tidak berubah. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan titik A, X, Y didilatasi ke titik A aksen, X aksen, Y aksen oleh dilatasi OK, maka berlaku O aksen sama dengan K kali OA. Sehingga OA aksen dibagi OA sama dengan K. Karena segitiga OA aksen A1 aksen sebangun dengan segitiga OA A1, maka OA1 aksen dibagi OA1 sama dengan OA aksen dibagi OA. Sehingga OA1 aksen dibagi OA1 sama dengan K. Dan diperoleh X aksen dibagi X sama dengan K, sehingga X aksen sama dengan K kali X. Untuk poin nomor 2, sama penjelasannya seperti poin nomor 1, sehingga hasil akhir yaitu Y aksen sama dengan K kali Y. Sehingga secara umum diperoleh konsep ini A, X, Y didilatasi oleh P, Q, K, maka diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Apabila ditulis secara matriks, maka X aksen, Y aksen sama dengan K, X dikurangi P, Y dikurangi Q ditambah P, Q. Contoh soal, tentukan koordinat titik bayangan dari titik A 2,6 oleh dilatasi O,2. Penyelesaiannya, diketahui titik A 2,6 ditanya koordinat titik jika didilatasi oleh O,2. Jawab, A, X, Y didilatasi oleh P, Q, K, maka diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian kita substitusikan, sehingga hasil akhir diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan 4, 12. Jadi, koordinat titik A aksen adalah A aksen 4,12. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang konsep translasi dan konsep dilatasi. Apabila ada yang ditanyakan, maka bisa ditanyakan kepada Bu Anissa. Sekarang, Ibu mencoba membuat rangkuman dan kalian bisa mencatat di buku kalian masing-masing. Konsep translasi yaitu A, X, Y, T, A, B, maka diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Dan apabila ditulis secara matriks, maka X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Konsep dilatasi, A, X, Y didilatasi oleh P, Q, K, maka diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Dan ditulis secara matriks, maka X aksen, Y aksen sama dengan K kali X dikurangi P, Y dikurangi Q ditambah P, Q. Baik anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian dalam materi translasi dan dilatasi, silakan kerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Untuk pertemuan pada minggu selanjutnya, kita akan belajar tentang refleksi. Kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah masing-masing. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.